Saya Muhammad Fajri Dunia Sabri di kelas 1F tentang apa itu etika politik. Jadi ada 6 perumusan masalah yang akan saya bahas dalam materi saya kali ini. Jadi sebelum kita masuki tahapan selanjutnya, langkah lebih baiknya kita untuk tahu terlebih dahulu, karena tahun depan kemungkinan kita akan masuki yang namanya tahun politik, karena akan diadakannya pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tahun tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu etika politik dan sebagainya. Oke, jadi rumusan masalah pertama yang akan saya bahas adalah satu, apa itu hakikat Pancasila. Jadi secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Selain berarti berbatu 95 dari bahasa Sanskerta, Pancasila dalam kitab Sutasoma juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila menjadi dasar tingkah laku atau perbuatan bangsa Indonesia yang sesuai dengan adab, akhlak, moral, atau sopan santun. Oke, jadi yang kedua saya akan menjelaskan tentang etika politik. Etika politik dibagi menjadi dua kata, yaitu etika dan politik. Etika adalah ilmu yang berarti tentang individu serta kewajiban dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Sedangkan politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya. Eh, Tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Etika politik adalah filsafat moral tentang jadi etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakan tanggung jawab. Maksudnya etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang tujuan dari etika politik. Jadi tujuan etika politik itu yang pertama untuk mengorganisir kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan individu dan institusi politik yang berkualitas. Kedua, mempertahankan prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan aturan dalam pemberian wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat, serta berkaitan dengan cara pertanggungjawaban elit politik terhadap tindak tanduk politiknya. Jadi untuk tujuan etika politik sendiri ini lebih ke arah untuk memperbaiki agar bagaimana politik di Indonesia ini akan untuk berjalan dengan demokratis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang keempat, yaitu tentang masalah politik yang sering terjadi di Indonesia. Jadi ada banyak sekali masalah politik yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya ada masalah politik identitas, politik money politik, politik uang, misinformasi, disinformasi, hate speech, dan sebagainya. Jadi masalah politik ini harus sama-sama kita segera tangani, nah akan berakibat fatal dan akan menimbulkan konflik. Contohnya pada tahun 1950 pada tanggal 23 September 1950 contohnya telah terjadi konflik Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA akibat dari seorang kolonel berasal dari Belanda yang tidak menerima hasil keputusan yang benar yang mensahkan Indonesia menjadi negara republik dan bukan negara federal seperti yang diinginkan oleh Belanda. Karena itu hal ini tidak terjadi ketika nanti pada tahun 2024 akan terjadi pemilihan umum. Ini kan nanti setelah terpilih satu dari 3 kandidat calon yang saat ini sudah diusung oleh 4 partai,
Semoga hal yang seperti pada tahun 1950 tidak terjadi kembali pada saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu cara menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik yaitu ada 5. Yang pertama, kelompok yang terlibat konflik menarik diri dari konflik tersebut. Yang kedua, konflik dapat terselesaikan apabila suatu kelompok yang lebih kuat menekan dan memaksa kelompok lawan yang lebih rendah dan lemah agar tunduk dan patuh kepada kelompoknya. Yang ketiga, penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mengambil jalan tengah antara dua kepentingan dari dua kelompok yang bertikai. Yang terakhir itu, konflik dapat diselesaikan dengan mencari keputusan yang disepakati bersama melalui pendekatan dialog atau diskusi. Cara terakhir ini bisa disebut dengan konsensus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keenam, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik adalah tolak ukur bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan seluruh kegiatan politik yang ada di Indonesia, sebagaimana tujuan Pancasila, yaitu untuk menciptakan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi arti demokrasi sesuai dengan slogan pemerintahan, yaitu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik dituntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan, yang pertama, asas legislatif atau dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, disahkan dan dijalankan secara demokratis, dan yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan asas utama tadi. Yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai etika dalam politik memiliki definisi sebagai praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandasan kepada akhlak, ilmu tentang adat dan budaya, kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah, Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta. Hal ini sangat berguna untuk menghindari berbagai masalah yang sering muncul dalam dunia politik kita saat ini, seperti politik identitas, ujaran kebencian atau hate speech, politik uang atau money politik, misinformasi, disinformasi, dan berbagai masalah lainnya. Bahkan dari hal-hal tersebut dapat menjadi sebuah konflik baru yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat membutuhkan adanya Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966. Dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selain itu juga, Pancasila memiliki nilai dasar yang fundamental atau kokoh, artinya tidak dapat diganggu gugat lagi. Artinya seluruh nilai yang ada di Pancasila harus kita amalkan dengan penuh hati kita, termasuk dalam hal politik, agar nilai-nilai Pancasila yang fundamental tidak dapat goyah oleh apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.